Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Darmawan dari jurusan Sistem Informasi Universitas Terbuka. Kali ini saya akan mengerjakan tugas 3 mata kuliah struktur data. Sebelumnya untuk nomor induk mahasiswa saya adalah 052800851. Mari kita mengerjakan soal berikut, tugas 3 mata kuliah struktur data. Di sini diperintahkan untuk membuat program depth first search dan breadth first search. Jadi jumlah node-nya ada 8 masing-masing, dan kita ditugaskan untuk mencari angka tertentu pada graf DFS dan juga angka tertentu pada graf BFS. Saya akan menggunakan grafik yang sama atau graf yang sama. Di sini saya akan membuat sebuah graf yang dimulai dari 0. Jadi ada 8 0 ke 0, lalu juga 0 ke 1, 1 ke 0, 1 ke 4, 4 ke 1, 0 ke 2, 2 ke 1, 0 ke 3, 3 ke 3, 3 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 6, 2 ke 5, 5 ke 6, 6 ke 6, 5 ke 7, 7 ke 4, dan 5 ke 4. Di sini kita sudah membuat grafnya, lalu kita akan membuat programnya di Visual Studio Code. File untuk pertama kita buat untuk DFS dulu. Kita beri nama graph dfs.java. Lalu untuk nama kelasnya tentu sesuai dengan nama file. Biasanya rekursi akan mudah ditampilkan dengan cara seperti ini. Mulai dari 0, dia memanggil lagi DFS yang bentar. Dia memanggil lagi
di mana 0 akan memanggil yang didahulukan pada program, yaitu 1, bukan 2, karena walaupun yang terhubung dengan 0 ada 2 dan 3, tetapi yang ditaruh paling atas atau duluan adalah 1. Maka 1 dipanggil. Setelah 1 memiliki tangga atau not yang terhubung, yaitu 4. Lalu setelah 4 terhubung dengan 1, karena 1 sudah dipanggil, dia tidak bisa memanggil dirinya sendiri lagi, maka 4 tulis di sini. Setelah 1, maka selain 1 memiliki hubungan dengan 4, dia juga memiliki dengan 0, tapi 0 sudah dipanggil, jadi tidak dipanggil lagi, sudah ditandai true oleh boolean. Lalu dari 0, sebelumnya kita tulis dulu 0, 1, 4, lalu 0 memanggil 2. 2 memiliki hubungan not dengan 5, dengan 1, dan dengan 3. Tapi yang didahulukan di atas adalah 1, tapi 1 sudah dipanggil tadi, jadi tidak dipanggil lagi karena sudah ditandai oleh array boolean visited. Jadi kita memanggil yang berikutnya, yang paling atas setelah 1, 3. Setelah 3 kita ambil atau kita panggil, dia memanggil dirinya sendiri, tetapi dia sudah dipanggil jadi tidak bisa dipanggil lagi. Yang terdekat setelah itu adalah 6 yang belum dipanggil, kita masukkan 6. Lalu berikutnya adalah 6 tidak memiliki hubungan apapun selain dengan dirinya sendiri, ya. Jadi dari sini kita kembali ke 2, ke 0, lalu berikutnya 2 memiliki hubungan dengan 5, ya. Jadi bercabang lagi 5. Lalu setelah 5 memiliki hubungan dengan 4 yang sudah dipanggil, jadi tidak perlu dipanggil lagi. Yang terakhir adalah 7. 5 memanggil 7, maksudnya dari 5 ke 7 begini. Jadi urutannya sudah lengkap semuanya. 0, 1, 4, 2, 3, 6, 5, 7 sesuai dengan di sini, ya. 0, 0, 1, 4, 2, 3, 6, 5, 7. Jadi cara DFS seperti itu. Tapi di sini kita akan mencari angka tertentu. Jadi misal kita mencari angka contoh 3, ya. Kita akan mencari 3. Kita masukkan di programnya. Tidak apa-apa. Yang jelas di sini angka 3 ditemukan, ya. Misal kita masukkan angka lain, kita cek apakah akan berjalan. Apakah pesan akan muncul?
Ya, target tidak ditemukan karena kita masukkan angka 10 ya. Jadi ketika kita mencari angka 3, diberikan keterangan bahwa target sudah ditemukan. Lalu berikutnya kita akan mengerjakan program untuk node ini ya, BFS. Kita buat dulu, namanya graf BFS. Berikutnya fungsi utamanya yaitu BFS ya, yang memiliki inputan satu saja. Di sini kita tidak menggunakan rekursi, jadi tidak perlu menggambarkan caranya seperti tadi, tapi tetap menggunakan ini ya, array boolean untuk menyimpan data node mana saja yang sudah dikunjungi supaya tidak dikunjungi berulang-ulang dan menyebabkan program crash. Kita juga menggunakan linked list. Perbedaan utama pada DFS di sini, untuk tiap array yang dikunjungi, maksud saya node yang dikunjungi dimasukkan ke dalam queue, dan untuk node yang sudah dicek hubungannya dengan node lain, maka dia akan dihapus. Itu adalah karakter dari queue, yang paling pertama masuk maka dia yang pertama keluar. Dan semua node yang dikunjungi harus diberikan keterangan true, supaya tidak dikunjungi lebih dari satu kali. Di sini kita hanya menggunakan perulangan, while saja cukup tanpa perlu rekursi, karena sifat dari BFS hanya mengunjungi tetangga terdekatnya saja, tidak cocok menggunakan rekursi. Di sini saya lupa memberikan extension Java ya, makanya gagal. Oke, sudah berhasil. Sebelum kita run, kita akan mengecek proses dari BFS, di mana BFS akan mengunjungi node terdekat. Misal dari 0 kita mulai, maka yang dikunjungi adalah 1, 2, 3, lalu langsung ke 1 yang pertama yang kita dahulukan, lalu 1 mengunjungi 4, 1 mengunjungi 0 tidak bisa karena sudah dikunjungi sebelumnya. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, tapi sebelumnya saya buat yang lebih sesuai dengan programnya saja. Jadi karena program menggunakan queue, di mana yang dimasukkan mulai dari angka 0 dulu, kita mulai, maka prosesnya adalah sebagai berikut. Angka 0 kita kunjungi pertama, lalu tetangga dari 0 adalah 1 dan 2 ya.
1, 2, 3, ada 3. 0 mengunjungi dirinya sendiri juga, tapi tidak bisa karena ketika sudah dikunjungi maka sudah diberikan tanda true atau ditandai oleh indeks visited. Di sini 1, 2, 3. Tidak ada lagi yang dikunjungi oleh 0, maka 0 dihapus dari queue. Kita berikan tanda ini, 0 dihapus dari queue, lalu kita kunjungi 1, kita cek 1 tetangganya ada apa aja. 1 memiliki tetangga atau hubungan dengan node lain yaitu 4. 1 juga ke 0, tapi 0 tidak bisa karena sudah dikunjungi, maka kita tulis 4 di sini. Tidak ada yang lain lagi, maka 1 kita coret atau kita hapus dari queue. Lalu kita mengunjungi node 2, kita cek di mana hubungan dengan node yang lain. Ke 1 sudah, ke 3 sudah, ke 5 belum ya. Jadi kita tulis angka 5. Tidak ada lagi yang dikunjungi oleh yang jadi tetangga oleh 2, maka kita hapus 2. Lalu berikutnya adalah 3. Di sini 3 memiliki hubungan dengan dirinya sendiri, tidak bisa lagi dikunjungi karena sudah dikunjungi. 3 memiliki hubungan dengan 2, 2 sudah dikunjungi. 3 memiliki hubungan dengan 6, 6 belum dikunjungi, maka kita tulis 6. Tidak ada lagi selain dari 3 yang dikunjungi, dari 6 yang dikunjungi, kita coret angka 3. Lalu berikutnya adalah 4 yang kita cek tetangganya mana saja. Ada 1 dan hanya 1 saja, tidak ada yang lain. 1 sudah dikunjungi, maka kita selesai untuk mengecek tetangga dari 4. Kita cek 5. 5 memiliki tetangga 4 dan 6 tidak bisa ditampilkan lagi atau dimasukkan ke queue karena sudah dikunjungi, maka kita menampilkan atau mengunjungi 7. 5 sudah selesai dicek. Kita ke 6 sekarang. 6 tidak mengunjungi siapa-siapa selain dirinya sendiri, maka kita langsung ke 7. 7 memiliki hubungan dengan 4, tetapi 4 sudah pernah dikunjungi, maka tidak ada yang dikunjungi lagi, sudah habis. Maka urutannya adalah seperti ini untuk graf dari yang kita buat tadi. Seperti ini. Jika kita run, maka hasilnya seharusnya sama ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini kita akan membuat versi untuk mencari lupa mau berikan extension lagi. Kita coba lagi. Sini berhasil, tapi seperti tadi diberikan peringatan bahwa ini tidak save, tapi kita bisa jalankan. Kali ini menggunakan Java. Kita jalankan programnya. Sekian dari saya untuk program tadi. Memang ada kendala ketika program tidak ditemukan, tetap menampilkan dari proses BFS, tetapi diberikan keterangan bahwa program tidak ditemukan. Dan dari situ kita menyimpulkan bahwa program berhasil jika ada angka tertentu yang kita cari. Program akan memberikan keterangan bahwa angka tersebut ditemukan, dan jika tidak, maka akan ada keterangan bahwa angka tidak ditemukan. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.